Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selalu ingat, Tuhan besar. Kita punya Bapa yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, Bapa di surga pegang tangan saudara dan saya dan memastikan bahwa tidak ada apapun dan siapapun yang akan mengambil dirimu dari genggaman tangannya. Nah, hari ini pesan dari hati Bapa di surga dari Roma pasalnya yang ke-8. Saya sudah lihat Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-25 mulai. Ayat 25 dia berkata begini, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengharapan selalu berkaitan dengan sesuatu yang kita inginkan, yang dijanjikan tetapi itu belum menjadi kenyataan. Tuhan memiliki janji buat saudara. Tuhan berjanji itu menyembuhkan saudara. Itu sebabnya saudara mengharapkan kuasa kesembuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara membaca janji firman Tuhan yang berkata, aku akan pulihkan 2 kali lipat hidupmu. Itu yang memunculkan harapan bahwa saudara yakin dengan iman saudara akan dipulihkan. Saudara mendengar janji Tuhan yang berkata bahwa masa depanmu, masa depan yang hebat, cerah, masa depan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi hidupmu. Oleh karena itu kau punya iman, punya keberanian, punya semangat tiap hari, motivasi untuk terus membangun kehidupanmu. Yang pertanyaannya ayat ini berkata, ketika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kesembuhan itu belum kita lihat, ya, pemulihan 2 kali lipat itu belum kita lihat. Belum kita lihat. Maka dikatakan, maka itu disebut pengharapan. Karena sesuatu yang kita sudah pegang di tangan kita itu bukan lagi pengharapan. Saya tidak perlu berharap saya punya handphone. Kenapa? Karena handphone ini sudah dipegang di tangan saya. Saya tidak perlu berharap lagi untuk saya punya rumah. Kenapa? Karena saya sudah tinggal dalam rumah ini yang Tuhan berikan. Dikatakan di sini, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dibutuhkan ketekunan. Nah, tekun dalam hal apa? Nah, sementara ini masa menanti, masa menunggu, ini masa-masa yang kadang tidak mudah. Karena kita hidup dalam semua serba cepat, serba instan, serba akselerasi, semuanya pengennya semua serba cepat terjadi. Sehingga kata menunggu, menanti, sabar, tekun, ini menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi banyak orang hari-hari ini. Khususnya dalam era distraction seperti sekarang ini. Di mana saat-saat kita menunggu, ada begitu banyak distraksi, pengalih-pengalih yang bisa mengalihkan kita dari apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Nah, Paulus dia beritahu sebuah rahasia buat kita. Bagaimana berdoa untuk sesuatu yang kita belum lihat. Sementara kita menantikan janji Tuhan, menantikan pengharapan menjadi realitas. Apa yang perlu kita lakukan? Ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Demikian juga Roh, ini R-nya besar, Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa di sini? Kelemahan daging kita, kelemahan pikiran kita, kelemahan rasio kita, kelemahan emosi kita, daya tahan emosi kita. Jadi semua. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. In our weaknesses, the Holy Spirit
help us. Bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan daging kita ini. Kita berdoa, sudah habis kata, habis bahasa, habis ide. Berdoa bagaimana lagi? Kita sudah deklarasi, kita usir, kita ucapkan firman, buat pengakuan iman yang positif. Kita sudah lakukan semua. Tetapi janji itu, harapan itu belum juga menjadi kenyataan. Nah, bagaimana berdoa? Sementara kita menunggu ini. Dikatakan Roh Kudus, percaya ini, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak bisa bergantung dalam berdoa dengan logika dan kepandaian kita sendiri. Membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu. Kita tidak tahu, akui ini. Pertama, kita lemah. Kedua, kita tidak tahu. Tidak tahu. Apa yang kita tidak tahu? Tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Gimana sih sebenarnya berdoa yang benar? Berdoa seperti apa sih yang efektif? Sementara kita menantikan janji Tuhan, sementara kita menunggu harapan menjadi kenyataan, doa seperti apa sih? Menghadapi kelemahan daging, kelemahan pikiran dan pengertian kita, dan ketidaktahuan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi, ini yang dikerjakan Roh Kudus. Roh. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus menolong kita dengan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia berikan bahasa yang baru. Dan inilah dimensi syafaat, dimensi berdoa syafaat, saudara. Ketika saudara berdoa untuk kebutuhan saudara. Jangan terus berdoa untuk kebutuhan saudara. Akhirnya khawatir, fokus kepada kapan kebutuhan saudara, kapan doamu dijawab. Ketika engkau menunggu itulah, saudara mulai alihkan fokus berdoa untuk orang lain. Ketika saudara perlu uang, terobosan keuangan, sudah berdoa, terima dengan iman dan bersyukur. Selanjutnya berdoalah untuk orang-orang lain yang membutuhkan keuangan, membutuhkan kesembuhan. Doakan, bersyafaat buat orang lain, apa yang saudara inginkan itu terjadi buat saudara. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dan keluhan yang tidak terucapkan. Dikatakan Roh yang mengerti, Allah yang menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jangan berhenti berdoa cuma untuk diri saudara. Bersyafaatlah buat orang-orang sekeliling saudara. Berdoalah buat kesembuhan mereka, berdoa buat terobosan keuangan mereka, berdoa buat keluarga mereka, berdoa buat bisnis mereka. Dan saudara lihat, terobosan terjadi untuk bisnis saudara, keuangan saudara, kesehatan saudara, dan keluarga saudara. Berdoa, minta Roh Kudus menolong saudara. Dia akan beri bahasa yang baru dengan keluhan yang tidak terucapkan. Saat pikiran saya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Berdoa buat anak yang jauh di Amerika. Berdoa buat pergumulan-pergumulan mereka. Berdoa buat masa depan mereka. Berdoa buat jodoh mereka. Berdoa buat ke depan keuangan ekonomi seperti apa. Kita tidak tahu, kita lemah, kita terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Karena Roh Kudus dia Alfa dan Omega, dia maha hadir. Karena itu berserah pada Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus menolong kita berdoa dengan bahasa yang baru. Berdoa dengan bahasa yang baru dan masuk bersyafaat buat orang-orang yang saudara kenal maupun tidak kenal. Karena Roh Kudus adalah Roh pendoa. Roh Kudus adalah Roh doa. Dan dia akan menolong saudara berdoa di dalam saudara. Fungsi Roh Kudus, dia adalah penolong. Dia Parakletos yang selalu ada di sana untuk menolong saudara. Dalam kelemahanmu, dalam ketidaktahuanmu, dalam kau menantikan janji dan pengharapan itu menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.